Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudkhilahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Amma ba'du. Anak-anakku yang Bapak cintai, kembali kita bertemu dalam materi bimbingan dan konseling. Kali ini dalam rangka episode bimbingan karir dengan judul Sekolah Lanjutan. Anak-anakku yang Bapak cintai, ada 3 jalur yang bisa kalian tempuh ketika kalian lulus nanti di sanawiyah. Jalur yang pertama yaitu kalian bisa lanjut ke SMA. SLTA-nya yaitu ke SMA. Setelah dari SMA selama 3 tahun, kalaulah kalian sekarang lulus di sanawiyah umur 15 tahun, berarti ditambah 3 tahun, berarti ketika lulus SMA kalian berumur 18 tahun, melanjutkan ke perguruan tinggi. Bapak hitung cepatnya sajalah, kalian bisa menyelesaikan dalam kurun waktu 4 tahun misalnya, S1. Berarti ketika lulus S1 kalian sudah berusia 18 tahun plus 4 tahun, 22 tahun. Bapak lebih sarankan kalian jangan menikah dulu deh. Kalau bisa kerja dulu lah. Untuk yang perempuan 2 tahun lah ya, kumpul-kumpul buat bekal nikah. Nah, ketika kalian sudah bekerja 2 tahun, tadi lulus perguruan tinggi 22 tahun, tambah 2 tahun berarti 24 tahun. Oke deh, mikir-mikir mau nikah nggak apa-apa. Jangan terlalu tua juga ya, tapi jangan juga terlalu muda kalian untuk menikah, untuk yang perempuan. Kalau untuk yang laki-laki, Bapak lebih sarankan kalian kerja dulu deh 3 tahun setelah lulus S1. Bantu-bantu orang tua dulu, sekaligus kumpul-kumpul buat bekal nikah juga. Jadi ketika kalian di usia 25 tahun, berarti kalian sudah siap untuk menikah. Siap materinya, siap bekalnya, siap mentalnya, insya Allah. Kenapa Bapak minta supaya kalian yang laki-laki ini di usia 25 untuk kalian menikah? Rasul mencontohkan seperti itu. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW mencontohkan kepada kita, beliau menikah di usia 25 tahun. Dengan siapa? Dengan Siti Khadijah. Usia 40 tahun, udahlah, no problem ya. Yang laki-lakinya lebih muda, perempuannya lebih tua, udah nggak jadi masalah. Justru karena dengan menikah bersama Siti Khadijah yang usianya jauh lebih tua, beliau adalah pengusaha yang dengan ridho mengorbankan seluruh harta bendanya untuk tersebarnya syiar Islam, maka Islam sampai di tangan kalian saat ini. Anak-anakku, kalau jalur yang pertama ini sangat cocok dengan sunnah Rasulullah SAW. Itulah sebabnya Bapak lebih tekankan kalian untuk mengambil jalur satu ini. Jadi ketika di usia 25 kalian sudah bekerja, ijazah S1, dan kalian pun sudah siap untuk menikah. Amin, Allahumma amin. Anak-anakku, untuk jalur yang kedua, bisa kalian tempuh ke SMK dulu, oke, nggak apa-apa. SMK berarti 3 tahun. Kembali, ketika kalian misalnya sekarang di sanawiyah lulus 15 tahun, ditambah 3 tahun, berarti ketika lulus SMK nanti usia 18 tahun. Jangan dulu nikah deh, apalagi yang perempuan, yang laki-laki juga begitu. Ya, jangan dulu nikah. Belum siap kalian di usia-usia seperti ini. Kematangan belum kalian capai. Kerja dulu deh. Karena kalian niatan masuk SMK itu kan untuk kerja dulu. Pastinya kan seperti itu. Udah kerjalah sampai 5 tahun. Kumpul-kumpul buat nikah. Jadi kalaulah nanti kalian kerja selama 5 tahun, selain bantu orang tua, kalian pun bisa menyiapkan bekal untuk nikah. Apalagi untuk yang laki-laki. 15 tahun
tambah 3 tahun di SMK berarti 18 tahun, tambah 5 tahun, jadi di usia 23 nanti kalian boleh deh kakak kokok untuk menikah, baik yang perempuan maupun yang laki-laki. Silahkan, akan lebih bagus. Pak, untuk jalur yang pertama dan yang kedua biayanya kan tinggi. Betul, tapi bukan berarti bahwa biaya itu segala-galanya, tidak. Biaya itu tidak segalanya. Kenapa? Nanti Bapak berikan alasan. Kita bahas dulu jalur yang ketiga. Pak, saya mah kurang biayanya. Gimana Pak kalau dari Sanawiyah kemudian dulu ke SLTA tidak bisa langsung kursus Pak, gimana? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa langsung kursus. Ya walaupun kursus pun tetap ada biayanya tentunya. Tapi jangan sebentar-sebentar. Kalau bisa kursusnya itu paling tidak 3 sertifikat harus kalian peroleh. Kenapa Pak begitu? Hitung-hitung nunggu umur. 1 tahun kalian kursus, misalnya kursus memasak. Pandai nanti memasak. Ketika kalian lulus dan punya sertifikat, nanti di usia 17-18 tahun kalian bisa bikin KTP. Kalian bisa langsung melamar kerja. Misalnya di kafe-kafe, kalian mungkin di restoran karena punya sertifikat memasak. Boleh juga tambah kursus menjahit 1 tahun misalnya gitu. Ya, 1 tahun. Nah, nanti kalian punya kepandaian untuk menjahit. Ketika nanti kalian sudah dapat sertifikatnya, cukup umur bikin KTP. Kalian bisa langsung melamar kergamen, misalnya jadi sewing, jadi tukang jahitnya. Akan lebih bagus lagi bagi yang cowok, lengkapi juga dengan sertifikat mengemudi. Kenapa tidak? Ketika kalian nanti 17 tahun punya sertifikat mengemudi, kalian langsung bisa bikin SIM dan kalian siap. Kalaulah misalnya kerja di pabrik atau di mana ternyata bos yang membutuhkan supir pribadi, kalian siap dengan sertifikatnya. Itulah saran dari Bapak anak-anakku, ya. Sekali lagi seperti Bapak janjikan tadi, sekali lagi, biaya bukan segala-galanya. Bapak tidak akan pernah mencontohkan yang lain. Bapak saja, cukup Bapak saja. Sekali lagi, Bapak ini tukang ngangon bebek, ngangon domba, ngangon sapi, ngangon kerbau, Bapak pernah jalani. Tapi dengan tekad yang keras, Manjada Wajada sekarang terbuktikan, sekarang jadi sarjana nih. Betul tidak? Nah, gitu ya. Ayo, dengan tekad yang keras, insya Allah prihatin. Jangan sampai orang nggak punya kok gengsian gitu. Jangan sampai seperti itu. Itu akan menghambat kemajuan kalian sendiri. Itu saja barangkali anak-anakku, mudah-mudahan informasi ini bisa lebih memotivasi kalian untuk bisa melanjutkan ke jenjang SLTA. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.